Cik, izin Bapak Ibu. Siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi ala muhammadin wa ala alihi Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Malang dan yang terhormat Kepala SMK Teks Malang dalam hal ini diwakili Bapak Agus Maimun dan mahasiswa Prawo, kemudian Bapak Ibu guru serta staf tata usaha ataupun yang mewakili di SMK Negeri 1 Malang pada sore hari ini. Terima kasih sekalian Bapak Ibu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dapat berkumpul dalam ruangan ini tidak kurang suatu apapun. Kemudian salam serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sekiranya saya juga mohon izin untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu sebagai moderator dan juga untuk presenter yang kedua. Dalam hal ini, perkenalkan nama saya Anang Junaidi Bapak Ibu, calon guru penggerak dari SMK Teks Malang, serta rekan saya, senior saya, Ibu Nurul Fadah. Terima kasih Bu untuk tempat dan ruangnya di SMK Negeri 1 Malang ini bisa berkolaborasi, bisa berbagi dengan saya dari SMK Malang dalam rangka hari ini adalah untuk berdiseminasi gitu, kita untuk berbagi untuk dengan teman-teman dalam aksi nyata maupun di guru penggerak maupun 1 4 terkait dengan budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan ini mohon maaf sekali bukan untuk memberikan atau menggurui, bukan untuk memberikan suatu pemahaman yang harus berbuatan. Ini untuk berbagi Bapak Ibu, kita sharing karena kami mendapatkan pengetahuan dari KMS, kemudian dari modul yang ada di guru penggerak ini yang luar biasa sekali. Mungkin ini sebagai tugas kami bahasan atau untuk berdiseminasi, membagikan hal yang positif yang sudah kami terima pada teman-teman sekaligus sebagai pelengkap untuk tugas kami di modul 1.4. Ada juga Pak Ahyat yang lagi, terima kasih Bapak sebagai senior CDP kami. Kepada kami bisa berbagi juga Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung untuk susunan acara pada diseminasi persiapan ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua langsung pemaparan gitu, pemaparan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Fadah karena pada topik pembahasan kebiasaan pada siang hari ini modul 1.4 lumayan banyak Bapak Ibu, ada 6 topik, maka kami bagi menjadi 2. Topik yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian topik yang ketiga yang akan disajikan atau dipaparkan oleh Ibu Nurul. Kemudian berikutnya pada topik yang keempat sampai ke-6 itu dasar manusia, 5 posisi kondor dan segitiga restitusi akan saya paparkan melanjutkan dari Ibu Nurul. Sekiranya untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita buka acara diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua Bapak Ibu dalam pemaparan dan diseminasi dari modul 1.4 budaya positif GWG. Silakan kami persilakan pada Ibu Nurul Fadah untuk memberikan pemaparannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tegang deh, saya tuh grogi, asli saya grogi. Tapi memang tadi seperti sampaikan Pak Nanang, melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak yang merupakan PR paling berat adalah seperti ini. Jadi tidak sekedar dapat ilmu untuk diri sendiri, tapi berbagi dengan Bapak Ibu di sini
berkenan, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan, dan sekali lagi jika ada yang keliru saya siap dikoreksi. Bapak Ibu juga banyak yang senior, lebih senior dari saya. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk sebuah perubahan pendidikan yang lebih baik. Begitu nih Bapak Ibu, saya mulai. Ini yang selalu ada di guru penggerak, yaitu salam bahagia, salam guru hebat. Katanya seperti itu, tapi saya grogi jadi nggak bahagia. Kemudian saya mulai. Ini modulnya judulnya budaya positif. Seperti yang tadi disampaikan Pak Nana, banyak sekali pokok bahasan yang saya dapatkan di sini dan semuanya baru. Kemudian ini yang sering kadang-kadang membuat kita perlu belajar tentang bagaimana mendisiplinkan anak. Di sini kita belajar bersama bahwa anak kita yang jumlahnya berapa Bu itu? 2045 dengan beraneka rupa latar belakang bukan hal yang mudah untuk mendisiplinkan anak, bukan juga hal yang tidak mungkin. Jadi segala sesuatu itu mungkin, tetapi membutuhkan proses begitu. Nah kemudian dalam budaya positif ini yang namanya hukuman, yang namanya penghargaan, perlu kita satukan cara berpikir, satukan pemahaman. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman seperti membaca, membersihkan lingkungan itu juga akan mendisiplinkan anak? Apakah memberikan penghargaan juga akan memberikan motivasi untuk anak? Sebagai contoh mudah, mungkin anak kecil, kamu kan sebentar lagi sudah naik kelas 4. Kalau sudah naik kelas 4 berarti harus sholat 5 waktu. Nanti dikasih hadiah deh sama ibu, misalnya begitu. Kalau saya biasanya ke anak begitu, puasa 1 hari kuat enggak kuat, nanti dikasih hadiah deh sama ibu. Nah penghargaan dan hukuman menjadi dua hal yang dua-duanya ada sisi positif dan ada sisi negatif, dan inilah yang dipelajari di budaya positif. Ini tadi sudah disampaikan Pak Nana, ada 6 pokok tema, dan kita mulai dari ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih dari Gubernur tadi sudah menyampaikan tentang beberapa disiplin positif, kemudian ada ilusi Bapak Ibu yang saya tadi tentang hukuman dan juga penghargaan. Kalau kedua itu sebenarnya itu ya kalau kita aplikasikan Bapak Ibu, selama ini kan kita menganggap penghargaan itu adalah suatu reward gitu, atau apa namanya, dari anak yang sudah melakukan prestasi rank 1 misalkan Pak Irfan Maulana ini. Nah kita kasih reward hadiah itu suatu penghargaan, itu ternyata belum tentu menjadi kebaikan Bapak Ibu. Bahwasanya penghargaan itu hanya didapatkan oleh yang rank 1 saja. Lalu yang lain bagaimana? Pasti ada kecenderungan bahwa yang tidak mendapatkan penghargaan merasa dirinya saya minder, saya tidak bisa kok mendapatkan penghargaan seperti Maulana. Maka dari itu kita di sini dari pendidikan guru penggerak Bapak Ibu banyak sekali beberapa teori, banyak sekali dari beberapa yang namanya pemaparan modul karena kita sebenarnya belajarnya dari Bapak Ibu lewat LMS. Di situ kita membaca sendiri, kemudian kita kolaborasikan dengan teman-teman lewat ruang diskusi kelompok atau rumpol, kemudian nanti kita bertemu bertatap muka dengan satu kelas kita lewat lokakarya, di situ ada tim permainan, ada juga kerjasama kolaborasi luar biasa. Dan kemudian yang paling utama di sini kita adalah sampai di tahapan berdiseminasi gitu, luar biasa. Kita bisa membagikan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini kepada teman-teman. Sekali lagi karena saya sudah mulai di sini ada yang senior dari CGP, mudah-mudahan bisa nanti bisa memberikan masukan kepada kami yang sekiranya dalam penyampaian ada kekurangan. Oke. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk melanjutkan pada tema berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya semua itu ada yang namanya keinginan, ada kebutuhan. Kita fokusnya pada peserta didik. Kenapa peserta didik? Karena dalam pendidikan itu secara individu mungkin kita selama ini mengetahui bahwa
pendidikan langsung ke sekolah, ada transfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid. Dan ternyata setelah dari pendidikan guru penggerak ini, kita buka wawasannya bahwa pendidikan itu sebenarnya itu seperti ladang ya, menurut gitu. Seperti ladang persemayan, bahwa gurunya itu sebagai petani atau tukang kebun yang menyemai benih-benih yang ada di ladangnya masing-masing. Benih itu adalah guru kita Bapak Ibu. Di mana ladang nanti adalah suatu sekolahan. Kita tidak bisa yang namanya memaksakan. Kita menanam benih padi biar tumbuh jagung. Petani nggak bisa memaksakan biar semua yang dia tanam menjadi maksimal hasilnya. Tidak bisa. Kita sebagai petani hanya bisa mengolah Bapak Ibu. Bagaimana mengolah tanahnya, memberikan pupuk, merawat, kemudian memberikan air yang cukup. Di situ yang memodasikan bahwa kita sebagai guru adalah sebagai menuntun tumbuh kembangnya peserta didik supaya tumbuh sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, karena di sini fokusnya adalah pada peserta didik, mungkin selama ini menganggapnya tadi Bapak Ibu kita sudah pembelajaran, tapi yang perlu kita rubah dalam momentum yang sekarang ini, dalam profil pendidikan pasangan terutama ya Bapak Ibu, kita menjadikan anak sebagai subjek pendidikan. Nah, untuk memahami lebih dalam, karena masing-masing anak itu unik, berbeda dari satu sama lain, maka kita memerlukan pemahaman. Ada beberapa kebutuhan ternyata yang terjadi pada saat kita pembelajaran mungkin atau mungkin di sekolah ada beberapa permasalahan siswa. Anak merasa kok dia introvert, terlalu menyendiri, kemudian ada anak yang emosinya meledak-ledak, ada anak yang hyperaktif di kelas, suka ingin tampil dan sebagainya. Itu ternyata ada beberapa kebutuhan dasar yang mungkin dari beberapa kebutuhan itu ada yang belum terpenuhi dengan baik. Nah, pada teori choice atau choice theory menurut Dr. William Glasser, Bapak Ibu, beliau menyebutkan 5 kebutuhan dasar pada manusia itu, diantaranya yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini pasti yang menjadi primer, semua orang pasti memerlukan ini, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Nah, kebutuhan di sini kita kembali fokus pada peserta didik kita bahwa ternyata minimal ada 5 kebutuhan ini yang harus atau sekiranya anak didik kita punya. Dengan kelima kebutuhan dasar ini, jika semuanya lengkap Bapak Ibu, maka menjadi seimbang dan peserta didik akan menjadi bahagia. Dengan caranya seperti itu. Untuk lebih menebalkan pemahaman kita Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, di sini saya ada video. Karena tadi sudah materi yang disampaikan oleh Ibu Nurul, nanti kita selingan kami mungkin 3 materi yang terakhir ini akan lebih mudah menjelaskan. Oke, semoga Bapak Ibu bisa menyaksikan.
Saya stop sampai sini gitu berarti. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan yang sebenarnya untuk setiap pribadi kita masing-masing agar bisa terpenuhi Bapak Ibu. Terlebih lagi anak didik kita yang memang dalam kondisi sosial mereka itu adalah usia yang masih mencari jati diri Bapak Ibu, usia yang masih remaja yang nggak bisa kita langsung kontrol dengan keras. Kenapa? Karena mereka masih menginginkan yang namanya kumpul dengan kelompoknya masing-masing, masih ingin keluar malam, masih ingin sama grupnya, foto dan sebagainya. Gitu. Maka pemahaman yang harus kita perlukan di sini adalah bagaimana kita memahami bahwasanya 5 kebutuhan tadi pasti akan harus dipenuhi, akan dan harus dipenuhi oleh peserta didik masing-masing. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka kita tahu, oh ternyata solusi yang harus kita cari apa. Tapi kita harus bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan diri kita bisa dengan pendekatan komunikasi dengan diri kita bisa menggali di dalam lagi masalah apa di rumah. Kemudian nanti sekiranya itu dia nanti lebih terbuka lagi, kok dia sekiranya masih tertutup, maka kita bisa minta kolaborasi bantuan dari rekan sejawat kita, terutama dari PKN KPU yang lebih pahami tentang psikologi. Harapannya adalah ketika memahami kebutuhan dasar tadi, semua permasalahan yang ada di sekolah, terutama tentang siswanya nanti bisa terselesaikan. Kemudian selanjutnya adalah pada kebutuhan dasar ini, nanti bisa Bapak Ibu juga bisa menilai sendiri ini. Bapak Ibu juga butuh yang namanya cinta dan kasih, ada kebutuhan penguasaan, kebebasan, kesenangan dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu sudah mengukur dan mana yang paling tinggi kira-kira. Saya lebih butuhkan yang mana, cinta kasih, penguasaan, kebebasan ataupun kesenangan. Tapi nanti bisa untuk refleksi saja, bisa untuk mengukur kebutuhan mana yang lebih dominan yang ingin saya dapatkan. Oke. Kemudian lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Nah ini menarik sekali Bapak Ibu. Pada tema 5 posisi kontrol di sini, kita tidak hanya bisa memposisikan diri sebagai pengajar saja. Kita nanti di sini akan melihat bersama-sama Bapak Ibu tayangan yang bagus sekali, yang sekiranya nanti bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan Bapak Ibu ketika pembelajaran, ya. Karena apa? Karena selama ini mungkin kita sudah melakukan tugas kita dengan benar, dan ternyata ada beberapa mungkin posisi kontrol yang lebih baik yang mungkin kita bisa aplikasikan. Dan jujur Bapak Ibu, selama saya 10 tahun mengajar di SMS, maka mungkin senior Pak nanti juga paham ya, Pak Evan Maulana. Ketika di sana saya mungkin lebih banyak anak-anak itu strength Bapak Ibu, karena tugas saya sebagai STP Kuwaka di SMS Mampu Pemalang, saya bersentuhan langsung dengan anak-anak yang sekiranya masih datang terlambat, kemudian ada mohon maaf permasalahan dia membawa rokok ke sekolahan, kemudian dia membolos sama teman lain sekolah dan sebagainya. Saya sering mutar ke Widuri, kemudian ke tempat yang lain.
mungkin perlakuan yang saya lakukan ke anak ini menurut saya sebagai SP2K itu sudah benar, dan ternyata setelah kita belajar Bapak Ibu di pendidikan guru Pondra ini, ternyata yang saya sampaikan selama ini adalah suatu kesalahan. Nah, kita harus bisa mengusahakan diri sebagai posisi kontrol teman atau pemantau, atau yang lebih ideal itu adalah manajer. Nah, apa itu? Bapak Ibu nanti bisa melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dapat murid Bapak Ibu. Kemudian guru dapat melakukan restitusi di posisi manajer. Oke, restitusi yang disampaikan sama Bu Nurul, bagaimana anak nanti kita gali, kita minta konsekuensi anak sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Serta tujuan yang berikutnya adalah guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas kemampuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 meter. Nah, untuk lebih menebalkan lagi pemahaman posisi kontrol Bapak Ibu, ada video kembali setelah ini Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol yang dimaksud di sini adalah sebagai pembuku Bapak Ibu. Ini mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari. Anak ada yang terlambat, silahkan kamu lari dulu masuk ke kamar 5 kali gitu ya. Biar apa namanya, anak memberikan gitu kan. Tapi yang tadi yang disampaikan di awal adalah hukum, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kita melihat di sini ketika anak terlambat masuk pelajaran kita, kemudian kita memberikan suatu konsekuensi gitu, kita anak lari, itu ternyata tidak ada relevansi Bapak Ibu, tidak ada hubungannya. Apa sih kaitannya yang namanya konsekuensi itu harus ada kaitannya. Kenapa anak terlambat? Kenapa tiba-tiba dikasih anak suruh beli lapangan? Ternyata itu tidak ada referensi. Jadi yang membedakan antara hukuman itu lebih membuat sakit hati gitu, benar gitu. Teringat mungkin nanti selama dia bersekolah, bahkan nanti sampai lulus, dia dikenal gurunya adalah opa anak yang suka nyuruh saya lari gitu. Mungkin yang akan diingat itu secara psikologinya seperti itu. Nah, kemudian untuk konsekuensinya nanti masuk pada teman, pemantau atau manajer Bapak Ibu. Nah, ini yang buat merasa bersalah. Nah, apa itu nanti kita pahami bareng-bareng Bapak Ibu. Yang ideal memang ada di posisi yang kelima ini, manajer. Tapi tidak serta-merta dari kita posisi pembukuan langsung manajer Bapak Ibu, susah. Maka bertahap kita belajar. Saya juga belajar sendiri, Bapak Ibu, bagaimana saya mengurangi posisi kontrol saya sebagai pembuku supaya bisa menjadi minimal teman, Bapak Ibu. Bisa berkomunikasi dengan anak, tidak ada yang namanya sekat, kadang kita merasa saya orang tua, saya bisa mendidik kamu. Nah, itu yang mungkin sedikit akan saya rubah seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti bebas bablasan kayak seperti teman dekat kita, tapi ada di mana kita sharing bahwa anak ini bisa kita jadikan teman supaya mereka bisa membawa bahwa dirinya itu dihargai oleh gurunya dan bisa merubah konsepnya ternyata seperti ini Pak, tidak serta merta harus seperti ini. Monggo Bapak itu berikutnya adalah apa itu kelima fungsi kontrol. Nah, kita bisa menyimak dari tayangan video.
Dari tonasinya kelihatan juga gue gas terus nih. Dan ini Bapak Ibu, ternyata ada dampak posisi untung ya. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Tampaknya adalah kita settle sama menjadi rendah diri. Yang tadi merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru menjadi seorang teman untuk muridnya. Sudah mulai kasihan di sini dari dulu. Ya, masih ada tambahnya juga nih, karena corona eksternal bukan dalam diri dia sendiri, maka nanti bergantung pada seseorang tadi yang merasa nyaman dengan guru itu, jadi dia melaksanakan tindakan. Tapi kalau misalkan saya tidak cocok dengan guru yang B, ya maka tidak laksanakan. Yang keempat, posisi memantau atau monitor.
cenderung datar Bapak Ibu. Dan yang terakhir, posisi manajer Bapak Ibu, yang menurut saya ini yang paling ideal ya, yang harus dilakukan. Dan ini adalah tim posisi manajer nih Bapak Ibu nih. Perbedaannya apa kira-kira dengan posisi yang tadi pemantau atau monitoring? Ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu mungkin Ibu dari BK? Ada beda mungkin? Jadi kurang lebih kalau perbedaannya adalah pada posisi yang keempat atau pemantau di Bapak Ibu. Anak diingatkan tentang peraturan sekolah, kemudian diberikan konsekuensi apa kira-kira jika melanggar peraturan sekolah seperti itu. Nah, pada posisi manajer lebih kita menggali sama anak, menyadari kesalahannya, kemudian dia bisa memilih Bapak Ibu. Konsekuensinya apa jika nanti kalian melanggar keyakinan sekolah? Kita bukan berbicara peraturan ini, keyakinan, karena keyakinan itu tadi adalah turunan dari suatu peraturan sekolah, kemudian dari peraturan tadi akan masing-masing siswa kita diminta untuk menunjukkan itu bahwa suatu budaya positif yang nanti akan dimunculkan suatu kesepahaman untuk disepakati bersama bahwa itu menjadi suatu aturan yang akan dilaksanakan dengan sepenuhnya dengan tanggung jawab. Itu yang kita sebut sebagai keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, pada posisi manajer tadi memang cenderungnya anak diingatkan lagi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang sudah kalian langgar. Kemudian kalian mau apa berikutnya untuk tidak mengulang lagi. Mungkin kasusnya itu seperti ini, Pak, yang terlambat misalkan sudah berkali-kali Pak dikasih tahu keyakinan kelasnya yang dilanggar adalah tentang disiplin. Kok masih sama aja Pak? Nah, itu yang bermasalah siapa gitu kan? Apa kita harus menggunakan restitusi terus? Nah, ini restitusi setelah ini Bapak Ibu nggak serta merta semua permasalahan ya kita ingatkan anak-anak terkait dengan restitusi. Ada beberapa metode yang lain. Terakhir Bapak Ibu di materi yang budaya positif ini adalah segitiga restitusi. Nah di sini nanti kita bersama-sama akan mengetahui restitusi adalah sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi
murid merdeka, guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif yang ada di lingkungannya. Nah, apa itu studi restitusi, Bapak Ibu? Nanti sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, adalah untuk memperbaiki hubungan. Itu adalah suatu tawaran dan bukan paksaan untuk menuntut, untuk melihat di dalam dirinya sendiri dan fokus untuk mencari solusi, mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk fokus pada karakter dan bukan tindakan. Restitusi di sini juga menguatkan dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya ada 3 tahap Bapak Ibu untuk melaksanakan atau kita menggunakan studi restitusi. Nah, jadi ini tahapan nanti yang kita bisa lakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan siswa. Pada yang pertama di sini sisi yang paling bawah nih, segitiga ini kita berikan segitiga karena ada 3 sisi di sini. Sisi yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Nah, kita mengingatkan anak-anak, kamu pernah berbuat kesalahan itu wajar, karena setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan salah satu yang pernah melakukan itu. Kemudian setelah diingatkan, stabilkan identitasnya, kita berlanjut pada validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah, nanti di sini kita bisa menggunakan kata-kata kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Misal bertengkar dengan temannya, kemudian mendorong temannya sampai jatuh. Loh, kenapa kamu melakukan hal seperti itu, Mas? Karena saya tadi kok dibully, Pak. Karena saya tadi disindir, Pak, dan sebagainya. Itu nanti kita tanyakan Bapak Ibu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian ditanyakan kira-kira seperti itu benar atau tidak. Nah, nanti bisa berpikir dari dalam diri sendiri, oh ternyata bukan saya salah. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah divalidasi tindakan yang salah, selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas yang lebih dahulu sudah kita buat di pelajaran baru menurut biasanya sudah diaplikasikan untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu telah kamu sudah sepakati di kelas, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk prakteknya Bapak Ibu di sini sebelum saja saya berikan gambarannya dengan tugas saya. Ini tugas saya pada sindikat restitusi Bapak Ibu. Jadi saya mengkondisikan anak sebagai subjek. Sambutan dulu. Ya. Harus sabar. Bisa dari awal. Ya satu saja gitu Bapak Ibu. Ini untuk yang tugas demonstrasi kontekstual Bu, yang membuat sindikat restitusi. Nah, saya dulu di sini, ya langsung ke permasalahan. Lagi satu kasus mawon gitu. Jadi kasus yang pertama Bapak Ibu ada 2 anak didik saya yang agak sedikit perselisihan gitu. Saya membuatnya adalah seperti ini. Jadi ini yang namanya Yogi, Radit. Jadi ini tertuju ya, namanya Yogi adalah matematika, terus sama temannya si Radit. Pada waktu ulangan itu dia suka melihat ke bawah rajin. Jadi jangan ini. Yakin awal deh.
Ya, kenapa saya panggil Yogi tadi? Karena ketika ada benturan fisik yang dilakukan Mas Yogi, ya, walaupun tadi permasalahannya sebenarnya dia merasa kayak ya itu nggak sesuai dengan yang terjadi. Nah, makanya saya coba merestitusi Mas Yogi di sini. Cuman akuntan ini nggak bisa saya. Ya, jadi prosesnya singkatnya kayak gini Bapak Ibu. Ketika anak kita akan restitusi, yang pertama adalah untuk tadi tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Kita tanyakan, gimana tuh Mas Yogi? Tadi saya lihat kok kamu dorong-dorongan sama temanmu Radit. Ada apa coba cerita. Nanti dari Mas Yogi sendiri menyampaikan, iya Pak, saya tadi mendorong si Radit karena saya dituduh Pak, saya dituduh mencontek waktu ulangan. Jadi si Radit ini kan teman kelas saya pada bulan itu dia melihat saya sering laci Pak, padahal saya lagi mencari jam tangan. Oh gitu. Nah, nanti kita mulai menstabilkan. Tidak sudah selesai, kita masuk ke validasi tindakan. Kira-kira yang kamu lakukan ini benar atau tidak Mas? Keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Ya Pak, menghormati orang lain, menghormati orang lain. Nah, terus bagaimana solusinya? Saya akan minta maaf Pak ke Yogi, ke Radit, dan saya tidak akan mengulangi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mencoba menjembatani anak itu biar tahu kesalahannya, kemudian dari dalam dirinya sendiri bisa mencari solusi. Itu yang tujuan dari setiap restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu karena kendala hasilnya, oke, apa namanya tidak bisa ditanyakan semuanya. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf sekali barangkali ada kekurangan dalam penyampaian ataupun ada tadi sedikit permasalahan. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi refleksi Bu atau tanya jawab gitu. Oke, monggo kami persilakan Bapak Ibu sebelum kami akhiri untuk diskusi ini, saya persilakan Bapak Ibu bisa menyampaikan mungkin tanggapan atau masukan untuk kami atau pertanyaan nanti mungkin saya akan dibantu oleh senior saya untuk Ibu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan Bapak Ibu? Monggo Bu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan atas materi yang dipaparkan dari Bu Nurul dan Pak Nahan gitu. Itu sebenarnya hampir sama dengan teori kepekaan. Jadi kalau kami itu ada istilah macam-macam pendekatan konseling. Intinya dari ya ada behavior, ada humanior, ada segala macam. Intinya itu hampir sama. Semua permasalahan itu dikembalikan ke anak. Jadi tidak ada kami itu dalam memecahkan suatu masalah itu kita memberi solusi, tapi seperti yang tadi contoh Pak Nanang, video dari Pak Nanang itu, kami itu teorinya dari kami bimbingan konseling itu adalah di mana anak yang dari awal masalahnya apa, terus digali dan anak yang menyelesaikan sendiri. Begitu juga untuk dalam penyelesaian disiplin di sekolah. Contoh kasusnya aja untuk masalah keterlambatan. Kebetulan kami ini tim BK tidak masuk STP 28. Tapi selama ini untuk keterlambatan kami yang membimbing. Cuma yang perlu di sini kita perlu diskusikan atau saya butuh masukan. Di samping tim BK itu ada tim kedisiplinan. Kami tidak ada tim disiplin 2K, tapi tim kedisiplinan. Nah, mungkin kalau tim kedisiplinan ikut guru penggerak terus ada seperti ini mungkin saya bisa terbuka. Tapi kenyataannya ada tim kedisiplinan yang yang seperti saya awal tadi berikan yang beritahu kami itu dalam menyelesaikan masalah tidak kami dalam pembimbing tidak
Kamu lari 10 kali lapangan, itu tidak pernah kami lakukan. Kami selalu menanyakan kenapa, dan dia memberi solusinya sendiri. Artinya kami tuh mungkin dalam teori kami masuk ke konsekuensi. Seperti itu, intinya seperti itu. Tapi di kenyataannya di lapangan ada tim kedisiplinan yang kami sendiri tidak bisa, terus kami menyalahkan seperti itu. Itu yang mungkin pertanyaan saya, bagaimana biar kolaborasi antara yang kami lakukan yang menurut kami sudah bersinergi dengan teori grup penggerak ini dengan tim kedisiplinan itu. Mungkin itu dari saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Bu Ika lagi atas pertanyaannya. Bu Nurul mau menjawab? Aku sudah tahu. Baik, bismillah, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya, luar biasa sekali, dan itu langsung kayak saya refleksi diri saya sendiri, Bu. Karena saya kurang lebih 2013 masuk SMA Sumako, 2014 saya sudah langsung ditugaskan untuk menjadi ya di bawah kesuaan nih, jadi maka untuk menangani anak-anak yang terlambat bagaimana. Lalu saya terbuka Bu pemikirannya setelah mengikuti ya ini pendidikan guru penggerak, ternyata selama ini yang saya lakukan itu adalah salah. Mungkin kenapa? Karena saya posisi kontrolnya tadi kembali lagi saya sebagai pengembun, Bapak Ibu. Saya tidak ambil pusing, saya nggak pandang dulu apa nanti kalau jawabannya sama dengan apa ya sebenarnya gimana Pak gitu. Syukuran rambutnya, kalau misalnya nggak sesuai saya potong-potong dan sebagainya. Nah itu menjadikan apa namanya refleksi diri, Bapak Ibu. Pasti itu kejadian itu terjadi. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Yuk, biar tetap bersemangat akhir ini ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Texmaco? Jaya. Jaya. Wah, kurang kompak nih ya. Ulangi sekali lagi ya. Kalau SMK bisa, betul. 3 kali. Kemudian kalau Texmaco, Jaya, 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 tepuk tangan. Huwa, boleh kalau mau ditampilnya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Coba kita ulangi. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Texmaco? Jaya, Jaya, Jaya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Di pagi yang cerah ini, Pak Nana mengucapkan selamat datang kembali untuk kalian sekarang kelas 11 ya. Kelas 11 TKJ 2, luar biasa setelah kemarin 2 minggu atau 3 minggu libur ya. Nah, kita kembali lagi bersekolah lagi seperti biasa di tahun ajaran baru yaitu tahun 2023 tahun 2024. Semoga di tahun ajaran yang baru ini di tingkat kelas yang baru ini kalian nanti tambah bersemangat ya. Pastinya ya. Kalian harus punya semangat yang tinggi untuk mencapai apa? Cita-cita kalian. Gitu ya. Oke. Seperti biasa pada umumnya tadi kita sudah memulai dengan berdoa, disiapkan, kebersihan kelas juga sudah jadi, gitu ya anak-anak. Nah, kita akan membuat suatu keyakinan kelas, ya. Biasanya kan Bapak Ibu guru di samping membuat apa namanya suatu kontrak belajar ya. Kontrak belajar kan kesepakatan ya antara guru hanya satu arah saja. Kalian harus mengerjakan tugasnya harus tepat waktu, ya enggak? Kemudian penilaian Bapak Ibu guru biasanya adalah penilaian apa saja? Ada tugas, ulangan dan nanti biasanya apa? UTS ataupun UAS. Iya betul sekali. Nah, dengan Pak Nanang ini kita balik dulu sebelum kita membuat suatu apa namanya, kalau Pak Nanang membuatnya tadi aturan kelas ya, atau mungkin kontrak belajar masing-masing guru. Saya juga punya kontrak belajar. Tapi yang Pak Nanang mau fokuskan di sini adalah tentang keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar sebelumnya keyakinan kelas itu apa? Nah, ini bukan saya yang namanya keyakinan kelas ya. Ya, coba ada yang tahu keyakinan kelas? Ya, yang pakai kacamata boleh, Pak Nana lupa namanya. Reza ya? Oh Riza, ya kirain Reza cowok gitu. Riza, keyakinan kelas apa? Menurut kamu apa Riza? Kurang tahu, baru dengar ya. Oke, baru dengar. Yang lain? Mas Yuda? Nggak tahu juga. Ya udah, untuk lebih memahami tentang keyakinan kelas ya, karena sudah punya sedikit pengertian ya. Ini tadi kan Pak Nana tanya ya, ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas itu apa sebenarnya? Oke, kita simak bareng-bareng.
Keyakinan kelas ini adalah suatu yang diyakini bersama, ya. Kemudian yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan diturunkan di kelas-kelas. Nah, kebetulan Pak Nana di sini membuatnya di kelas 11 TKJ 2. Maka nanti kita akan membuat keyakinan kelas di kelas 11 TKJ 2. Nah, kita bahas. Masih agak sedikit bingung juga ya, apa sih Pak keyakinan kelas? Sama kayak peraturan. Kalian tahu peraturan tidak? Tahu. Yang biasa mendengar peraturan lalu lintas, Cong? Tahu? Iya, coba salah satu. Salah satu dari peraturan lalu lintas kita harus memakai apa? Helm ya. Iya enggak? Kenapa harus pakai helm? Menghindari kecelakaan, untuk keselamatan. Gitu ya. Itu kan peraturan ya. Coba kalau misalkan nggak pakai helm gimana? Kan takutnya ya jika kejadian itu terjadi, naudzubillah gitu ya. Kalau misalkan di jalan kita ada apa-apa, jatuh kena kepala gimana? Wah, itu nanti riskan ya. Makanya kita meyakini dengan memakai helm nanti kita bisa selamat. Itu adalah suatu keyakinan. Sama halnya dengan di kelas. Jika kita di kelas meyakini suatu, ya, maka nanti akan kita apa? Akan kita mempraktekkan, ya, dari dalam diri kalian sendiri, ya, supaya apa? Supaya bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jelas ya. Makanya nggak ada orang yang nggak pakai helm itu, ya, karena terpaksa, ya. Kenapa? Karena tahu selain itu menaati peraturan juga untuk keselamatan. Itu adalah suatu keyakinan. Jelas ya semuanya ya. Oke, jadi peraturan kelas itu nanti, nah keyakinan kelas itu tadi seperti peraturan tapi dengan keyakinan ya. Dengan keyakinan tadi kita akan bersama-sama. Bisa dengan antar teman ya. Guru juga sama halnya dengan kalian. Pak Nana di sini juga harus menaati keyakinan yang sudah dibuat dalam bentuk kesepakatan. Nah, itu bedanya. Berarti keyakinan itu kayak suatu peraturan yang disepakati bersama. Oke, siap ya? Oke, nah jadi nanti prosedurnya adalah Pak Nana sudah mempunyai metode nih ya, nggak usah pakai kertas, kita pakai Padlet ya. Padlet itu apa Pak? Kayak papan tulis online gitu ya. Kita pakai IT. Di situ nanti Pak Nana sharing untuk alamatnya ya. Nanti kalian menuliskan keyakinan apa yang kalian yakini yang bisa kita terapkan di kelas 11 TKJ 2 ini. Jelas ya? Oke, sebentar. Pak Nanang share dulu ya. Oke, Mas Miftah silahkan di-share tadi untuk copy URL-nya ya. Oke, silahkan. Oke, semuanya pegang HP ya. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Sudah? Nah, kita menuju Padlet ya. Padlet yang sudah Pak Nanang buat adalah, nah ini Padletnya. Oke, sip. Coba, sudah semuanya dibuka websitenya? Oke. Bagus. Kalian bisa menambahkan ya keyakinan kelas apa ya yang akan kalian buat di kelas ini. Oke. Jadi masing-masing dari kalian punya satu hak ya, punya satu kesempatan untuk menuliskan keyakinan apa sih untuk kelas ini. Contoh ya, tadi Pak Nana belum memberikan contoh ya. Oke, keyakinan kelas yang bisa kalian tuliskan di kelas ini contohnya apa? Kalau misalkan kita ulangan. Nah, kira-kira kalau keyakinan kelas yang harus dibuat apa? Tidak boleh mencontek, luar biasa sekali. Nah, kalau misalkan saya punya sampah nih, habis minum, habis makan, keyakinan kelasnya apa untuk yang kalian buat? Oke, buanglah sampah di tempatnya. Oke, ada dua jenis keyakinan tadi ya. Itu yang namanya keyakinan ke kelas. Tadi pertama, kalau misalkan ulangan, gimana Mas Miftah? Tidak boleh mencontek. Nah, dalam membuat suatu keyakinan kelas, diusahakan membuatnya dalam bentuk kalimat yang positif. Jelas ya? Nah, jadi kalau misalkan tidak boleh mencontek, kita bisa merubahnya dalam bentuk kalimat positif apa? Pada waktu ulangan harus apa? Jujur, ya enggak? Nah, jujur itu adalah kalimat positifnya untuk mengganti kata tidak boleh mencontek. Terus, kalau punya sampah, kita lempar sembarangan, biasanya kalian menyebutkannya apa? Tidak boleh melempar sampah sembarangan atau tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Nah, tapi kita bisa ganti dengan apa? Nah, cerdas itu, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, Pak Nana kasih waktu 5 menit ya. Silahkan nanti kalian buat sesuai dengan link yang Pak Nana berikan tadi di URL-nya Mas ya. Miftah sudah di-share. Tuliskan nama ya, cara menambahkannya ya. Kalian tekan dulu yang plus itu sudah. Oke, kalau sudah di subjeknya, oke, nama kalian.
Oke, betul. Ini jangan anonim ya, nama kalian boleh. Ya, kemudian nanti tuliskan salah satu keyakinan kelas yang kalian inginkan di kelas ini. Nah, oke. Mas Yogi bisa nanti berkeliling di shoot apa namanya masing-masing temannya pada waktu membuka Padlet. Oke. Ya, silahkan. Ya ya, contohnya tadi bisa tadi ya jujur ya pada waktu ulangan, kemudian pada waktu membuang sampah berarti buang sampah pada tempatnya dan yang lain silahkan. Ya. Kalau sudah publish ya berarti ya sudah dipublish. Belum, Miftah masih menuliskan. Di antara yang tadi kamu sampaikan yang kalau ulangan apa Miftah bisa? Iya. Nanti otomatis akan muncul di sini. Adakah yang sudah mempublish? Belum ya? Nah. Sudah dipublish? Belum? Oke. Ya, bisa jujur. Kalau misalkan dengan teman nih, ya misalnya ya, antar teman saling apa? Saling menghormati. Bisa itu jadikan apa? Suatu keyakinan kelas. Itu bisa dituliskan saling menghormati, saling menghargai, jujur ya. Kalau berangkat gimana datangnya? Datang tepat waktu ya. Nah, kalau misalkan negatif kan tidak boleh terlambat. Tapi dalam pembutuhan keyakinan kelas bisa boleh tuliskan apa? Datang tepat pada waktu. Menjaga kebersihan ya. Itu banyak sekali itu ya yang sudah apa bisa kita tuangkan dalam suatu bentuk keyakinan kelas. Oke. Kalau sudah silakan dipublish bisa nanti kita bisa melihat di situ hasilnya. Sudah Mas Yogi? Mas Miftah, oke, publikasikan. Publikasikan. Kita coba lihat, muncul tidak? Sudah dipublikasikan? Oh ya, saya berarti belum update ya. Oke, di reset dulu ya. Sorry. Oke, kita lihat. Nah, dari berbagai macam keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan, nanti Pak Nanang akan menyortir ya. Jadi akan kita sortir di sini supaya kita dapatkan. Nah, itu udah mulai keluar tuh banyak sekali itu. Wah, luar biasa tanggung jawab, jujur, tanggung jawab baik, patuhi piket kelas. Wah, luar biasa. Banyak sekali ya. Nah, nanti kita akan sortir ramah, sopan santun. Oke, bagus. Nah, Shalwa, Rina, Nisha, Isna ini juga banyak nih. Oke, ada yang apa namanya bertanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, baik sekali nih. Oke, ramah disiplin ini hampir sama ya. Oke, ramah disiplin. Oke, Pana catat dulu satu. Kemudian Wafa, tanggung jawab, ramah dan peduli. Oke, menjaga kebersihan kelas. Wah, ini luar biasa Chelsea nih. Bersiap sopan santun. Wah, banyak. Chelsea sopan santun pada guru maupun antar teman, saling menghormati kepada guru yang mengajar maupun antar teman, bersikap jujur ketika ujian atau mengerjakan maupun apa namanya mengerjakan ujian maupun soal-soal. Wah, ini lengkap ya, semuanya diborong. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Oke. Nah, oke, sip. Ini adalah suatu keyakinan dari kalian masing-masing ya, yang nanti selanjutnya Pak Nanang pilih, kemudian Pak Nanang akan jadikan suatu kesepakatan. Ya, kesepakatan apa? Kesepakatan yang dinamakan sebagai keyakinan kelas. Jadi masing-masing dari kalian sepakat ya di kelas ini ya. Sepakat tidak? Sepakat. Sepakat ya. Nah, kalau sepakat, maka kita tetapkan nanti poin-poin apa saja ya yang akan menjadi keyakinan kelas kalian. Dan jika sudah jadi ya kesepakatan tadi di antara poin-poin yang sudah kita ambil yang hampir sama gitu ya, maka itu yang menjadi keyakinan kelas kalian yang harus kalian yakini ya dalam diri kalian sendiri dengan sepenuh hati gitu ya. Dan nanti kalian apa? Kalian bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Paham ya? Suaranya mana? Paham? Oke, yuk kita lihat. Jujur tanggung jawab. Wah, 5S betul sekali. Nah, oke. Mari kita lihat hasilnya.
dari keyakinan yang sudah kalian dapatkan. Di situ tuliskan di Padlet ya. Nah, akhirnya kita dapatkan apa ini? Nah, 5 keyakinan kelas di kelas 11 TKJ 2. Oke, kita baca bareng-bareng yuk. Yang pertama. Oke, kedua. Ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke, itu tangan untuk kalian semuanya. Bagus sekali. Jujur sudah masuk tadi ya ketika ulangan harian. Berarti kalian harus mengingat, oh saya harus jujur. Enggak cuma ulang saja ya, dengan temannya juga harus bersikap jujur, bertanggung jawab dengan tugas-tugas, bertanggung jawab dengan kebersihan ruangan, betul ya? Nah, berarti termasuk dalam bertanggung jawab. Saling menghargai, otomatis semuanya harus saling menghargai sesama teman ataupun dengan guru ya, dengan antar sekolah juga sama ya. Berarti kalian juga ada rasa kepedulian di situ ya. Kemudian saling menghargai tadi sudah, ramah, sopan dan bully itu ke semuanya. Ini juga untuk berlaku untuk Pananang juga ya. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini dibuat di kelas ini. Jadi saya pun harus mengikuti, menghormati keyakinan kelas yang ada, gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Ramah, sopan, betul sudah, menyimak dengan baik. Oke, tepuk tangan lagi untuk kalian semuanya. Oke, berarti ini sudah sepakat ya? Sepakat ya? Oke, sepakat. Kalau sudah sepakat, maka nanti selanjutnya adalah Pak Nana minta kalian tanda tangan menyepakati ya kesepakatan kelas yang ada di kelas 11 TKJ 2. Nanti biar tertib satu persatu aja ya. Oke, segera Pak Nana buatan tentunya. Boleh pinjam pulpen dulu? Iya. Oke. Silakan nanti tuliskan nama dan juga tanda tangan kalian ya. Berarti nanti sekretaris selanjutnya ya nanti bisa membuat suatu kayak kertas gitu ya. Bisa Astoro atau Buffalo gitu ya. Nah, kertas A4 juga boleh, yang kecil juga boleh, nggak masalah. Diketikkan pakai yang variasi kalian sendiri boleh ya. Nanti dipasangkan ini yang namanya keyakinan kelas 11 TKJ 2 gitu ya. Oke, silakan untuk kehadiran untuk kesepakatan ya. Keyakinan kelas 11 TKJ 2 SMK Teks Mako Pemalang. Silahkan yang pertama boleh maju dulu. Nah, dari sini. Nah, nama dan tanda tangan ya. Di sini ada nama dan tanda tangan. Oke, silahkan. Ya, di sini kasih 1 boleh. Tanda tangannya 1. Oke. Oke, nanti Mas Yuki bisa maju ke depan untuk melihat ininya, tanda tangannya ya. Oke. Oke, ini adalah bentuk dari kesempatan kelas. Oke, tepuk tangan dulu boleh? Oke, selanjutnya Riza. Oh, Riza, ya Riza, silakan Riza. Oke. Ya, Mas Yuki bisa shoot ke depan boleh? Nggak apa-apa. Wah, pas ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Riza. Berikutnya, Mas yang laki-laki boleh? Oke. Oke, cukup, terima kasih Mas. Siapa namanya? Yogi. Oh, Dayat. Oke, tepuk tangan Mas Dayat. Oke, good. Semuanya sudah apa namanya tanda tangan gitu ya. Nah, berarti kita sudah mendapatkan suatu keyakinan kelas yang ada di kelas berapa? 11 TKJ 2. Tolong diingat-ingat ya, dan diyakini dengan segenap hati kalian dan dilaksanakan dengan baik dengan penuh tanggung jawab. Oke, sekian dari Pak Nanang untuk pembuatan keyakinan kelas ini. Berarti nanti kita bisa melanjutkan untuk melanjutkan pembelajaran seperti biasa, gitu ya. Sekian, atas perhatiannya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ya, tapi Pak Nanang yakini kalian dengan membuat keyakinan kelas ini pasti akan membuat kelas 11 TKJ 2 ini menjadi lebih baik, gitu ya. Kalau semangat ya, tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sip.
Saya sangat antusias sekali dengan membuat keyakinan kelas ini bersama Pak Nanang. Saya dapat menjadi lebih baik dan disiplin di SMK Teks Mako Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Amelia Putri. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Sangat menyenangkan sekali membuat kegiatan keyakinan kelas bersama Pak Nanang agar saya kedepannya lebih baik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.